Oke, selamat pagi semuanya. Pada video kali ini kita bahas mengenai program linear yang kedua tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, di sini ada kata sistem dan pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau sistem berarti dia itu lebih dari satu pertidaksamaan. Oke, langsung saja kita ke contoh. Misalkan di sini Pak punya 5x tambah 4y kurang dari sama dengan 20, x tambah 2y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Oke, misalkan sistemnya seperti ini. Sekarang kita bikin daerah penyelesaian. Bagaimana ya? Langkahnya itu adalah sama aja dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kalian gambar satu persatu dari keempat pertidaksamaan ini. Jadi di sini ada 4 pertidaksamaan. Setelah itu baru kalian gabung keempatnya menjadi satu daerah penyelesaian. Gitu ya. Nanti ada 2 langkah yang apakah penyelesaiannya diarsir atau yang bukan penyelesaian. Oke, langkah pertama kita gambar dulu ini 5x tambah 4y kurang dari 20. 5x tambah 4y kurang dari sama dengan 20. Oke, biar cepat saja, jadi Pak bikin tabel. Kalau x-nya 0, Kalau x-nya 0 berarti y-nya 20 bagi 4, 5. Kalau y-nya 0 berarti 20 bagi 5, 4 ya. Oke, kemudian kita bikin gambarnya yang sederhana saja. 0,5, 4,0. Kita buat garis lurus. Kemudian kita uji 0,0. 0 kurang dari 20. Berarti 0 kurang dari 20. Uji 0,0 ini di bawah. Ya, berarti 0 kurang dari sama dengan 20. Benar apa salah? 0 kurang dari sama dengan 20? Benar ya. Berarti benar di bawah. Berarti di bawah yang diarsir. Oke, gitu. Kemudian lanjut. Yang kedua kita gambar x tambah 2y kurang dari sama dengan 6. Ini 6 ya. Oke, kita bikin tabel lagi biar cepat. Kalau kalian bingung dengan tabel ini, bisa kalian bikin sumbu x sama dengan titik potong sumbu x, berarti y-nya 0. Lanjutin dengan penyelesaiannya ya. Jika x-nya 0 berarti tutup x-nya 6 bagi 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Kemudian y-nya 0 berarti x sama dengan 6. X sama dengan 6. Oke, bikin lagi seperti ini. 0,3 berarti di sini 3, kemudian 6,0 6, buat garis lagi. Kemudian uji 0,0 lagi, misalkan boleh ya, 0,0 kan ada di sini ya, berada di bawah. Maka masuk 0, 0, 0 berarti 0 kurang dari sama dengan 6. Benar apa salah? Benar ya. Berarti benar di bawah. Benar di bawah berarti di bawah diarsir. Itu. Kemudian yang lagi 2, x lebih dari 0 sama y lebih dari 0, ini menunjukkan bahwa daerahnya itu di kuadran pertama. Gitu ya, kan x-nya positif, y-nya positif, atau kita gambarkan boleh. Kalau x lebih dari 0 berarti x-nya yang positif. Berarti kan yang dari sini ke sini kan. Berarti yang ini kemarsir. Itu. Ini x lebih dari sama dengan 0. Kemudian kalau y lebih dari 0 berarti yang ini kan sumbu y ke atas gitu ya. Berarti yang ini kemarsir. Itu kebalik ya. Jadi kalau dia x sama dengan berarti dia itu memotong x. Kalau y sama dengan maka dia itu memotong y. Gitu ya. Ini y sama dengan 0. Nah, sekarang dari keempat ini kalian hubungkan
atau kita gabung dia, sehingga pertidaksamaannya itu, daerah pertidaksamaannya itu menjadi kayak gini. Ini sumbu Y, ini sumbu X, kemudian di sini ada 3, 5, kemudian di sini ada 4, ada 6. Kemudian kita hubungkan 5 dan 4. Nah, 4, kemudian di sini 3, 6. Kayak gitu. Kemudian arsirnya, ingat ini menandakan dia di koran 1, berarti cukup kalian arsir yang di koran 1 aja ya. Semua ke bawah. Oke. Semua ke bawah berarti ini ke bawah, ini ke bawah, berarti daerahnya yang ini kan. Itu ya, ini adalah daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian DP boleh dibilang. Kalau kalian bingung dengan teknik ini, misalkan daerah penyelesaian ini, bingung apakah yang mana yang ditumpuk, boleh kok bikin gini, arsiran sumbu Y, sumbu X. Ini 5, ini 3, 6, 4. Nah, ini kan ke bawah dia, arsir ke bawah. Kemudian ini juga ke bawah ya. Gitu. Jadi yang numpuk tuh berada di sini. Ya kan? Tuh. Atau cara yang kedua itu adalah kita arsir yang berlawanan. Maksudnya tuh gimana? Maksudnya tuh gini. Ini 3, di sini 5, ini 4, ini 6. Nah, ini kan arsirnya ke bawah, kita arsir ke atas, kebalik dia. Ini arsir ke atas. Nanti kita lihat yang mana lebih gampang. Kemudian ini ke bawah, kita arsir ke atas lagi, kebalik. Kemudian ini di kanan, maka kita arsir di kiri. Yang di koran 1 kan ya, di kiri, ini juga di bawah. Sehingga daerah penyelesaiannya itu dia gini, bolong. Itu ya. Beda kalau ini kan ditumpuk, kalau ini bolong. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Gitu. Jadi ini boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2. Nanti hasil akhirnya adalah seperti ini. Gitu ya. Ini adalah orek-orek kalian. Ingat ya, ini orek-oreknya. Boleh kalian tulis. Habis itu hasil akhirnya adalah seperti ini. Gitu. Jadi inilah daerah penyelesaiannya ya. Gitu ya. Jadi kalau kalian bikin seperti ini, bikin lagi sekali untuk yang ini. Biar yang bersih dia. Oke, sampai di sana bisa dipahami. Jadi Pak ulang sedikit ya. Pertama kalian bikin dulu gambarnya masing-masing. Kenapa harus digambar? Biar kalian ngerti yang mana gambarnya yang mana. Gitu. Kemudian baru gabungkan. Nah, menggabungannya itu boleh menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Cara yang pertama itu dengan ditumpuk. Cara yang kedua kita arsir lawannya. Oke, kita arsir lawannya. Kemudian setelah ini baru ke sini, baru gambar dia daerah penyelesaian yang benar. Oke, kita dapat daerah penyelesaiannya. Itu ya. Jadi video ini kita pelajari tentang daerah penyelesaiannya saja. Kemudian kita lanjutkan. Misalkan kita punya sistem sekarang, bukan sistem ya, daerah penyelesaiannya. Kita bikin sistemnya gitu, sorry. Misalkan ada daerah penyelesaian seperti ini. Sumbu X, sumbu Y. Kemudian arsirnya yang ini. Itu. Ini misalkan 2, ini ada 6, ini 3, kemudian di sini 5. Oke, tentukan daerah penyelesaian yang sesuai dengan gambar ini. Kok daerah penyelesaian? Sistem pertidaksamaan yang sesuai dengan daerah ini, gitu maksudnya ya. Oke, sama seperti di program linear pertama tentang pertidaksamaan, berarti kita bikin dulu daerah-daerahnya. Oke, kita bikin daerahnya. Untuk daerah yang pertama nih yang di sini ya,
maksudnya garis yang pertama yang ini ada 6, ada 3, berarti 6x tambah 3y, 6x tambah 3y sama dengan 6 kali 3, 18. Oke, yang lagi 1, 2x tambah 5y sama dengan 2 kali 5, 10. Nah, setelah mendapatkan dua garis ini, kalian uji sebuah titik yang berada pada arsiran. Ingat, berada pada arsiran. Dan misalkan kita pilih di sini ada 1 kan ya. Misalkan kita pilih di sini 1,2. Ingat, ngarsirnya uji titiknya ini adalah yang berada pada arsiran dan dipastikan berada pada arsiran. Misalkan kamu pilih 2,5. 2,5 belum tentu berada di arsiran, bisa di sini kan. Gambarnya nggak bagus soalnya ya. Kalau kalian gambar yang bagus, baru kelihatan gambar letak titiknya. Gitu. Jadi tekniknya itu gini, kita pakai batas bawahnya ini, baru kita pakai yang lebih kecil di sini 1 pakai boleh. Itu 1,2. Itu sudah pasti ya, karena di sini menurun ya, otomatis 1,2 ini berada pada di arsiran dia pasti ya. Kalau misalkan arsiran di bawah di sini, maka kamu pilih yang misalkan 1,1 boleh ya. Jangan 0,0 lagi ya. Uji 1,2. Oke. Berarti 6 kali 1 tambah 3 kali 2 titik 18. 6 tambah 6 titik 18 berarti 12 titik 18. Apa yang cocok? Ya, kurang dari sama dengan. Untuk yang ini 2 kali 1 tambah 5 kali 2 titik 10. 2 tambah 10 titik 10 berarti 12 titik 10. Tanda yang cocok adalah lebih dari sama dengan. Berarti tidak samanya 6x tambah 3y kurang dari sama dengan 18. Kalau yang ini 2x tambah 5y lebih dari sama dengan 10. Nah, sudah dapat. Sementara ini kan di koran pertama, maka sistemnya adalah, nah ini lambang sistemnya ada kurung kurawal seperti ini. 6x tambah 3y kurang dari sama dengan 18. 2x tambah 5y lebih dari sama dengan 10. Nah, yang lagi 1 itu adalah sumbu y saja. Sumbu x-nya sebagai batas? Enggak kan ya. Di sini ada 3 daerah. Bukan, 3 garis. 1, 2, 3. Berarti yang sumbu y itu adalah x. Kembali ya, sumbu y itu adalah x. Berarti x lebih dari sama dengan 0. Oke, cukup 3 saja. Kalau dia sumbu x, berarti y lebih dari 0. Kalau dia di atas. Oke. Inilah daerah penyelesaiannya. Jadi kalian harus bisa membuat sistem perdiasamaannya. Jadi kalian harus bisa membuat sistem perdiasamaannya dari daerah penyelesaian, dan kebalikannya dari sistem harus bisa membuat daerahnya. Gitu ya, harus bisa. Silahkan dipahami. Kalau kalian belum mengerti, silahkan diulangi video ini. Kalau belum paham juga, silahkan hubungi Pak secara pribadi boleh, atau di grup kelas juga boleh. Silahkan tanyakan yang mana yang belum mengerti. Oke, sekarang untuk latihannya, yang pertama, buatlah daerah penyelesaiannya ya. Yang kedua, buat daerah, bukan buat sistemnya ya. Ini buat daerah, ini buat sistem. Oke, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Selamat pagi.